Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Fikri selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi kelas C. Jadi kami kelompok E akan mempresentasikan bab 10 mengenai Control and Accounting Informasi Sistem atau Kontrol dan Sistem Informasi Akuntansi. Nah, sebelum ke pembahasan, izinkan kelompok kami untuk memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Irma Spioningrum, NPM akhir 102. Perkenalkan, saya Fari Mauliat Maja dengan NPM Akhir 89. Perkenalkan, nama saya Saadatul Zahroini, NPM akhir 100. Perkenalkan, nama saya Meiza Rona Cahyani dengan NPM akhir 104. Perkenalkan, nama saya Zidan Aryansyah dengan NPM akhir 026. Baik, selanjutnya di sini pembahasan yang pertama, Overview of Control Concept. SIN menggunakan kontrol internal, yaitu suatu proses yang dirancang untuk memastikan tujuan terpenuhi, yaitu dengan menjaga aset, memelihara catatan yang akurat, menyediakan informasi yang dapat diandalkan, dan lain-lain. Nah, kontrol internal ini menjalankan 3 fungsi penting. Yang pertama, kontrol preventif, yaitu dengan mencegah masalah sebelum terjadi, seperti pemisahan tugas karyawan. Yang kedua, kontrol detektif, dengan mendeteksi masalah yang tidak bisa dicegah, seperti pemeriksaan ulang perhitungan dan rekonsiliasi bank. Yang ketiga, kontrol korektif, dengan memperbaiki kesalahan dan memulihkan kondisi, seperti penyimpanan cadangan berkas. Kontrol internal ini terbagi menjadi 2, yaitu kontrol umum, digunakan untuk menjaga stabilitas dan pengelolaan lingkungan kontrol organisasi, serta kontrol aplikasi digunakan untuk mencegah, mendeteksi, dan memperbaiki kesalahan transaksi dan penipuan dalam program aplikasi. Di sini juga Robert Simons, yaitu profesor bisnis dari Harvard, juga mengusulkan 4 tuas kendali untuk manajemen. Yang pertama, sistem kepercayaan untuk menunjukkan cara perusahaan menciptakan nilai. Yang kedua, sistem batas untuk menetapkan batas perilaku karyawan. Yang ketiga, sistem kontrol diagnosis untuk memantau kemajuan dibandingkan anggaran dan target. Serta yang keempat, sistem kontrol interaktif untuk membantu manajer memfokuskan bawahan pada isu strategis utama. Next. Nah, di sini pembahasan The Forest Corrupt Practice atau praktek korupsi dan Undang-Undang Sarbanes-Oxley Act atau SOX. SOX adalah undang-undang bisnis penting dalam 80 tahun terakhir yang mengubah cara Dewan Direksi dan Manajemen beroperasi, serta mempengaruhi CPA yang mengaudit mereka. Nah, aspek terpentingnya meliputi pembentukan Dewan Pengawas Akuntansi Perusahaan Publik atau PCAOB, lalu menetapkan aturan baru bagi auditor dan manajemen, dan memberikan peran baru bagi komite audit, serta memberikan persyaratan pengendalian internal baru. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, yang selanjutnya yaitu ada Control Frameworks atau kerangka kerja kontrol. Nah, di dalam kerangka kerja kontrol ini terdapat membahas 3 kerangka kerja yang digunakan untuk mengembangkan sistem pengendalian internal. Nah, yang pertama yaitu ada COVID Framework. Nah, COVID ini dikembangkan oleh Information System Audit and Control Association atau ISACA. Lalu di dalam COVID ini juga menggabungkan standar kontrol dari berbagai sumber menjadi satu kerangka kerja tunggal yang memungkinkan, yaitu yang pertama yaitu memungkinkan manajemen untuk mengukur praktik keamanan dan kontrol lingkungan IT. Lalu yang kedua yaitu memungkinkan pengguna untuk yakin bahwa keamanan dan kontrol IT itu memadai. Dan yang ketiga yaitu memungkinkan auditor untuk mendukung opini kontrol internal mereka dan memberi saran tentang masalah keamanan dan kontrol IT.
Nah, COVID 2019 ini didasarkan pada 5 prinsip utama tata kelola dan manajemen IT. Yang pertama yaitu ada meeting stakeholder needs atau memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan. Lalu yang kedua yaitu ada mencakup seluruh perusahaan secara menyeluruh. Lalu yang ketiga yaitu ada menerapkan satu kerangka kerja terpadu. Lalu yang keempat ada memungkinkan pendekatan holistik. Dan yang kelima yaitu ada pemisahan tata kelola dari manajemen. Next. Nah, di dalam COVID framework ini, terdapat 5 tujuan tata kelola dan manajemen dalam COVID 2019. Nah, tujuan dan tata kelola ini adalah untuk menciptakan nilai dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya organisasi untuk menghasilkan manfaat yang diinginkan dengan cara yang efektif dalam mengatasi resiko. Yang pertama yaitu ada dalam governance objective ada EDM, yaitu evaluate, direct, dan monitor. Nah, hal ini mengevaluasi strategi pilihan, mengarahkan pilihan yang dipilih, dan memandu strategi pencapaian. Lalu ada dalam pengelolaan tujuan ini terdapat APO, yaitu Alike, Plan, and Organize, yaitu organisasi, strategi, dan mendukung kegiatan untuk IT. Lalu ada BAA, yaitu Build Build a Where and Implement, yaitu definisi, akuisisi, dan implementasi solusi IT. Lalu ada DSS, yaitu Deliver Service and Support. Ini untuk mengoperasional, pengiriman, dan mendukung jasa IT. Lalu ada MAI, itu Monitor, Evaluate, and Assess. Nah, ini untuk kinerja dan kesesuaian pemantauan IT. Next. Next. Di dalam ini, lalu yang kedua yaitu ada kerangka kerja manajemen resiko perusahaan KOSO. Nah, yang pertama yaitu ada manajemen resiko perusahaan, terintegrasi kerangka kerja ataupun ERM. Maaf, bisa di slide yang sebelumnya. Oke, jadi yang pertama yaitu ada manajemen resiko perusahaan terintegrasi kerangka kerja ERM. Nah, dalam ini terdapat prinsip dasar di balik pada ERM ini, yaitu yang pertama yaitu ada perusahaan dibentuk untuk menciptakan nilai bagi pemiliknya. Lalu ada manajemen harus memutuskan seberapa besar ketidakpastian yang akan diterima saat menciptakan nilai. Lalu ketidakpastian menimbulkan resiko, yaitu kemungkinan bahwa sesuatu berdampak negatif pada kemampuan perusahaan untuk menciptakan atau mempertahankan nilai. Lalu ada ketidakpastian menghasilkan peluang, yaitu
kemungkinan bahwa sesuatu secara positif mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk menciptakan atau mempertahankan nilai. Lalu ada kerangka kerja RM dapat mengelola ketidakpastian sekaligus menciptakan dan mempertahankan nilai. Lalu ada manajemen risiko perusahaan dengan integrasi dengan strategi dan kinerja. Nah, kerangka kerja baru ini, setelah ERM diterbitkan, risiko baru muncul, dan kompleksitas risiko yang ada pun berubah. Lalu terbentuklah manajemen risiko perusahaan integrasi dengan strategi dan kinerja ini. Nah, dalam kerangka kerja ini berisi 20 prinsip kontrol yang dibagi menjadi 5 komponen yang saling terkait, yaitu yang pertama ada komponen tata kelola dan budaya, lalu yang kedua ada strategi dan penetapan sasaran. Nah, perencanaan strategis ini harus mencakup strategi perusahaan, penetapan sasaran, dan manajemen risiko perusahaan. Lalu yang ketiga yaitu ada kinerja. Lalu yang keempat ada tinjauan dan revisi. Dan yang kelima ada informasi, komunikasi, dan pelaporan. Next. Lalu yang selanjutnya ada meningkatkan ketahanan organisasi. Baru panduan ini membahas masalah lingkungan atau risiko sosial dan tata kelola ESG. Nah, pada tahun 2018 ini, KOSO merilis panduan ERM baru, yaitu meningkatkan ketahanan organisasi. Panduan baru mengatasi risiko terkait lingkungan sosial dan tata kelola ESG. Nah, dokumentasi ESG ini meliputi metode untuk mengatasi risiko ESG yang terkait dengan kelima komponen ERM, lalu ada cara mengelola risiko ESG, dan ada metode untuk mengelola risiko ESG dengan mengembangkan dan memelihara budaya perbaikan berkelanjutan. Lalu yang terakhir yaitu ada kerangka kerja ERM versus internal kerangka kontrol. Nah, kerangka kerja ERM ini lebih komprehensif, mengambil pendekatan berbasis risiko daripada pendekatan berbasis pengendalian. Nah, pengendalian ERM ini juga bersifat fleksibel dan relevan karena dikaitkan dengan tujuan organisasi saat ini. Nah, model ERM ini juga mengakui bahwa risiko selain dapat dikendalikan, dapat diterima, dihindari, dan diverifikasi, dibagi, ataupun ditransfer. Next. Nah, pada KOSO ini terdapat 5 komponen dan 17 prinsip model pengendalian internal KOSO. Yang pertama ada komponen control and environment, yaitu ini untuk berisi tentang integritas, disiplin, nilai etika, dan kompetensi, dan lingkungan tempat mereka beroperasi. Nah, terdapat 5 prinsip, yaitu yang pertama ada komitmen terhadap integritas dan etika, lalu yang kedua ada pengawasan pengendalian internal oleh Dewan Direksi, Independen, dan Manajemen, lalu yang ketiga ada struktur garis pelaporan dan tanggung jawab yang sesuai dalam mengejar tujuan yang ditetapkan oleh manajemen dan diawasi oleh Dewan, lalu yang keempat ada komitmen untuk menarik, mengembangkan, dan mempertahankan individu yang kompeten sesuai dengan tujuan. Yang kelima yaitu menurut pertanggungjawaban individu atas tanggung jawab pengendalian internal mereka dalam upaya mencapai tujuan. Lalu yang kedua ada penilaian risiko. Ini terdapat 3 prinsip ya. Terdapat 4 prinsip, yaitu menentukan tujuan dengan cukup jelas agar risiko dapat diidentifikasi dan dinilai. Lalu ada mengidentifikasi dan menganalisis risiko. Lalu ada mempertimbangkan potensi penipuan dan
mengidentifikasi dan menilai perubahan yang berdampak signifikan terhadap sistem pengendalian internal. Lalu, next. Yang ketiga ada control activity. Itu terdapat 3 prinsip. Yang pertama yaitu memilih dan mengembangkan pengendalian yang bisa membantu mengurangi resiko ke tingkat yang dapat diterima. Lalu ada memilih dan mengembangkan kegiatan pengendalian umum atas teknologi. Lalu yang ke-12 ada menerapkan kegiatan pengendalian sebagaimana ditentukan dalam kebijakan dan prosedur yang relevan. Lalu ada informasi dan komunikasi. Nah, prinsipnya yaitu memperoleh atau menghasilkan informasi yang relevan dan berkualitas tinggi untuk mendukung pengendalian internal. Lalu yang ke-14 ada mengkomunikasi informasi secara internal. Lalu ada mengkomunikasikan masalah pengendalian internal yang relevan kepada pihak eksternal. Lalu yang terakhir yaitu ada pemantauan atau monitoring. Nah, prinsipnya yaitu memilih, mengembangkan, dan melaksanakan evaluasi berkelanjutan atau terpisah terhadap komponen-komponen pengendalian internal. Lalu yang ke-17 yaitu mengevaluasi dan mengkomunikasikan kekurangan kepada mereka yang bertanggung jawab atas tindakan perbaikan termasuk manajemen senior dan dewan direksi jika sesuai. Next. Baik, sebelum memasuki pembahasan, kita harus mengetahui mengapa ancaman terhadap sistem informasi akuntansi ini meningkat. Di sini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama, akses informasi yang mudah bagi pekerja, lalu kesulitan mengelola jaringan yang terdistribusi, dan akses pelanggan serta pemasok ke sistem dan data. Nah, banyak organisasi juga belum bisa melindungi data karena beberapa hal, yaitu yang pertama, beberapa perusahaan meremehkan ancaman. Yang kedua, kurangnya pemahaman kontrol sistem internet. Yang ketiga, tidak menyadari pentingnya informasi sebagai sumber daya strategis dan tekanan produktivitas. Next. Dengan pengendalian. Jadi, budaya perusahaan yang menjadi dasar bagi semua komponen pengendalian internal, bagaimana cara memahami Nah, selanjutnya yaitu the control environment atau lingkungan pengendalian. Cara organisasi menetapkan strategi dan tujuan, menyusun kegiatan bisnis, dan identifikasi, menilai, dan menanggapi resiko. Nah, lingkungan pengendalian ini terdiri dari yang pertama, manajemen filosofi, yang kedua, gaya operasi, dan selera resiko. Yang kedua, komitmen terhadap integritas, nilai-nilai etika, dan kompetensi. Yang ketiga, pengendalian internal diawasi oleh direksi. Yang keempat, struktur organisasi. Yang kelima, metode pemberian wewenang dan tanggung jawab. Yang keenam, sumber daya manusia yang menarik, mengembangkan, dan mempertahankan individu yang kompeten, dan yang terakhir yaitu pengaruh eksternal. Nah, lanjut ke pembahasan tentang manajemen filosofi, gaya operasi, dan selera resiko. Nah, secara kolektif, suatu organisasi memiliki filosofi atau keyakinan dan sikap bersama tentang resiko yang memengaruhi kebijakan, prosedur, komunikasi lisan atau tertulis, serta keputusan. Nah, perusahaan juga memiliki selera resiko, yaitu jumlah resiko yang bersedia untuk diterima untuk mencapai tujuan mereka. Nah, selera resiko ini harus selaras dengan strategi perusahaan untuk menghindari resiko yang tidak semestinya. Nah, selanjutnya yaitu commitment to integrity, ethical values, and competence. Organisasi membutuhkan budaya yang menekankan integritas dan komitmen terhadap nilai-nilai etika dan kompetensi. Nah,
standar etika adalah bisnis yang baik. Jadi integritas itu dimulai dari atas karena karyawan perusahaan mengadopsi sikap manajemen puncak tentang risiko dan pengendalian. Nah, pesan yang terkuat ketika CEO dihadapkan dengan keputusan yang sulit, kemudian membuat pilihan yang benar secara etika. Nah, selanjutnya yaitu metode of assigning authority and responsibility. Nah, jadi Dewan Direksi yang berdedikasi mengawasi manajemen, memberikan pengawasan dan memastikan akuntabilitas. Nah, Dewan Direksi memainkan peran penting dalam mensetujui strategi perusahaan, meninjau kebijakan keamanan, dan mengevaluasi keputusan manajemen. Anggota Dewan Direksi harus memiliki keahlian untuk mengajukan pertanyaan sulit dan menjaga independensi independensi dari manajemen. Kemudian mereka juga dapat menyewa konsultan untuk menilai keamanan sistem informasi dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk melindungi pemegang saham. Nah, selanjutnya yaitu Human Resource Standard that attract, develop, and retain competent individual. Nah, jadi struktur organisasi perusahaan memandu operasi melalui aspek-aspek seperti sentralisasi wewenang, hubungan pelaporan, penyelarasan industri, produk, dan alokasi tanggung jawab. Nah, struktur organisasi yang kompleks atau tidak jelas dapat mengidentifikasikan masalah yang serius. Nah, yang terakhir yaitu pengaruh eksternal mencakup persyaratan yang diberlakukan oleh bursa saham, di mana Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau FASB, PCAOB, dan SIC. Persyaratan tersebut juga mencakup persyaratan yang diberlakukan oleh badan regulasi seperti persyaratan untuk bank, perusahaan utilitas, dan perusahaan asuransi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, kita lanjut ke bagian materi risk assessment and risk response atau penilaian resiko dan respon resiko. Pertama itu ada inherent risk ya, atau itu adalah kerentanan sekumpulan akun atau transaksi terhadap masalah pengendalian yang signifikan jika tidak ada pengendalian internal. Kedua ada residual risk atau risiko yang tersisa setelah manajemen menerapkan pengendalian internal atau respon lain terhadap resiko. Boleh di next. Oke, kita lanjut. Manajemen itu dapat menanggapi resiko dengan 4 cara sebagai berikut. Yang pertama itu ada mengurangi atau reduce. Jadi maksudnya itu mengurangi kemungkinan dan dampak resiko dengan menerapkan sistem pengendalian internal yang efektif. Kedua itu ada terima atau accept. Maksudnya di sini ada terima kemungkinan dan dampak resikonya. Ketiga ada berbagi atau share. Itu membagi resiko atau mentransfernya ke orang lain dengan membeli asuransi, melakukan outsourcing akun, atau memasuki transaksi lindung nilai. Keempat itu ada menghindari ya, atau avoid, itu maksudnya menghindari risiko dengan tidak terlibat dengan aktivitas yang menimbulkan risiko. Nah, hal ini itu mungkin mengharuskan perusahaan menjual divisi, keluar dari lini produk, atau tidak melakukan ekspansi seperti yang diantisipasi. Boleh di next. Nah, selanjutnya ada penilaian resiko dengan pendekatan untuk mendesain kontrol internal. Yang pertama itu ada perkiraan kemungkinan dan dampak. Jadi beberapa ancaman menimbulkan risiko yang lebih besar karena kemungkinan terjadinya lebih besar. Kemungkinan dan dampak ini harus dipertimbangkan secara bersamaan. Kedua itu ada mengidentifikasi kontrol atau manajemen itu harus mengidentifikasi pengendalian yang melindungi perusahaan dari setiap ancaman. Ketiga ada memperkirakan biaya dan manfaatnya. Jadi tidak ada sistem pengendalian yang memberikan perlindungan yang sangat baik terhadap semua ancaman karena memiliki terlalu banyak pengendalian akan menghabiskan biaya dan berdampak negatif pada efisiensi operasional. Boleh di next.
keempat itu ada menentukan efektivitas biaya atau manfaat. Jadi manajemen itu harus menentukan apakah suatu pengendalian itu bermanfaat dari segi biaya. Dalam mengevaluasi pengendalian internal, manajemen harus mempertimbangkan faktor-faktor selain yang ada dalam perhitungan biaya atau manfaat yang diharapkan. Dan terakhir yang kelima itu ada menerapkan pengendalian atau menerima, membagikan atau menghindari resiko. Jadi pengendalian yang hemat biaya harus diterapkan untuk mengurangi risiko. Nah, risiko yang tidak dapat dikurangi harus diterima, dibagi, atau dihindari. Selanjutnya boleh dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada kontrol activities atau aktivitas kontrol, di mana aktivitas kontrol adalah kebijakan, prosedur, dan aturan yang memberikan jaminan keyakinan memadai bahwa tujuan pengendalian terpenuhi dan respon risiko telah dilaksanakan. Nah, hal tersebut merupakan tanggung jawab manajemen untuk mengembangkan sistem yang aman dan dan terkendali secara memadai. Untuk petugas keamanan informasi dan staf operasi bertanggung jawab untuk memastikan bahwa prosedur pengendalian tersebut dipatuhi. Next. Nah, selanjutnya itu ada pengendalian kategori prosedur pengendalian. Pertama ada otorisasi yang tepat untuk proses transaksi, verifikasi keberadaan otorisasi yang sesuai. Auditor meninjau transaksi untuk memverifikasi otorisasi yang tepat karena ketidakhadirannya menunjukkan kemungkinan masalah pengendalian. Nah, selanjutnya yang kedua ada pemisahan tugas. Pengendalian pengembangan sistem yang penting mencakup hal-hal berikut. Yang pertama ada bentar. Yang pertama ada panitia acara, rencana induk strategis, rencana pengembangan proyek, jadwal pemrosesan, dan pengembangan proyek, jadwal pemrosesan, dan pengukuran kinerja sistem tinjauan pasca implementasi. Selanjutnya, pemisahan pengendalian internal yang baik mengharuskan tidak ada satupun karyawan yang diberi tanggung jawab terlalu besar atas transaksi atau proses bisnis. Pemisahan tugas dibahas dalam bagian yang terpisah. Selanjutnya yang ketiga. Selanjutnya ada pengendalian pengembangan dan akuisisi proyek. Penting untuk memiliki metodologi yang terbukti untuk mengatur pengembangan, akuisisi, implementasi, dan pemeliharaan sistem informasi. Nah, kontrol pengembangan sistem yang penting meliputi 1. Panitia acara untuk memandu dan mengawasi pengembangan dan akuisisi sistem. Yang kedua ada rencana induk strategis yang dikembangkan dan diperbarui setiap tahun untuk menyelenggarakan sistem informasi organisasi dengan strategi bisnisnya. Yang ketiga ada rencana pengembangan proyek yang menunjukkan tugas yang harus dilakukan, siapa yang akan melakukannya, biaya proyeknya, tanggal penyelesaiannya, dan tonggak sejarah proyek. Yang keempat ada jadwal pemrosesan data yang menunjukkan kapan setiap tugas harus dilakukan. Selanjutnya yang kelima ada pengukuran kinerja sistem yang ditetapkan untuk mengevaluasi sistem
pengukuran hasil keluaran atau keluaran per satuan waktu, pemanfaatan atau persentase waktu, dan waktu respon atau berapa lama waktu yang dibutuhkan sistem untuk merespon. Yang keenam, ada tinjauan pasca implementasi yang dilakukan setelah proyek pengembangan selesai untuk menentukan apakah manfaat yang diharapkan tercapai. Selanjutnya ada kontrol manajemen perubahan, di mana organisasi memodifikasi sistem yang ada untuk mencerminkan praktik bisnis baru dan memanfaatkan kemajuan mereka. Yang bertanggung jawab atas perubahan harus memastikan bahwa perubahan tersebut tidak menimbulkan kesalahan dan memfasilitasi penipuan. Next. Selanjutnya ada pemisahan tugas. Memisahkan fungsi akuntansi yaitu otorisasi, penitipan, dan pencatatan untuk meminimalkan kemampuan karyawan melakukan kecurangan. Otorisasi dibagi menjadi 5 sistem. Yang pertama ada memasukkan data atau data entry. Nah, data entry berfungsi untuk bertanggung jawab untuk memasukkan atau mengambil data untuk semua transaksi bisnis. Kemudian yang kedua ada pemrograman. Nah, analisis sistem membantu pengguna menentukan kebutuhan informasi mereka dan merancang sistem untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Programmer dengan menggunakan rancangan analisis sistem bertanggung jawab untuk mengembangkan, mengkodekan, dan menguji semua aplikasi perangkat lunak. Selanjutnya ada operasi. Untuk menjalankan perangkat lunak pada komputer perusahaan dan memastikan bahwa data yang dimasukkan dengan benar, diproses dengan benar, disimpan dengan benar, dan bahwa output yang dibutuhkan dihasilkan. Selanjutnya ada penyimpanan data. Nah, fungsi penyimpanan data bertanggung jawab untuk menyimpan dan memelihara penyimpanan fisik basis data, berkas, dan program komputer perusahaan. Selanjutnya ada pengguna. Pengguna ini mencatat transaksi, memberi otorisasi untuk memproses data, memiliki akses logis ke data perusahaan, dan menghasilkan keluaran sistem. Mereka bertanggung jawab untuk menjaga keamanan data apapun yang dapat mereka akses atau distribusi sebagai keluaran sistem. Kemudian pengelolaan. Manajemen puncak bertanggung jawab atas semua aspek perusahaan, termasuk sistem informasinya. Karena manajemen puncak memiliki banyak tanggung jawab dan mungkin bukan ahli sistem informasi. Mereka dapat mempekerjakan beberapa orang berbeda untuk membantu mereka mengelola dan memantau sistem informasi akuntansi. Semakin besar organisasi, maka besar kemungkinan manajemen puncak menggunakan orang-orang ini, yaitu administrasi sistem, manajemen keamanan, dan kontrol data. Next. Selanjutnya ada kategori kontrol prosedur yang ke-5. Desain dan pengguna dokumen, pendapat, dan catatan elektronik dengan kertas yang tepat membantu memastikan pencatatan semua data transaksi yang relevan secara akurat dan lengkap. Nah, bentuk dan isinya harus sesederhana mungkin, meminimalkan kesalahan, dan juga memfasilitasi peninjauan dan verifikasi. Selanjutnya ada karyawan dapat secara tidak sengaja menimbulkan ancaman terhadap data perusahaan, seperti menghapusnya atau membuka lampiran email yang mengandung virus, namun blockchain dapat melindungi data dan catatan dari gangguan. Selanjutnya ada independent checks on performance.
Pemeriksaan independen dilakukan oleh orang lain untuk memastikan keakuratan transaksi. Hal ini mencangkup hal-hal berikut, yaitu yang pertama ada tinjauan analisis, rekonsiliasi catatan yang dikelola secara independen, perbandingan kuantitas aktual dengan jumlah tercatat, akuntansi double entry, dan independen. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, memasuki pembahasan yang terakhir, yaitu Communicate Information and Monitor Control Process. Di sini, sistem informasi dan komunikasi menangkap, bertukar, serta mengelola operasi organisasi. Kerangka IC yang diperbarui menetapkan 3 prinsip utama, yaitu memperoleh informasi yang berkualitas untuk pengendalian internal. Yang kedua, mengkomunikasikan informasi secara internal dan menyampaikan isu pengendalian internal kepada pihak eksternal. Di sini juga melakukan monitoring atau pemantauan dengan melakukan evaluasi pengendalian internal. Yang kedua, dengan menerapkan pengawasan yang efektif. Yang ketiga, menggunakan sistem akuntansi yang bertanggung jawab. Dan yang keempat, memantau aktivitas sistem. Yang kelima, dengan melacak perangkat lunak dan perangkat seluler yang dibeli. Dan melakukan audit berkala. Selanjutnya, memperkerjakan petugas keamanan komputer dan petugas kepatuhan utama, dan melibatkan spesialisasi forensik, dan memasang perangkat lunak deteksi penipuan, serta menerapkan hotline penipuan. Next. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.